Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang ini ya, uh, distributed object dan application server. Oke, uh, ya kemarin terakhir kita membahas tentang RPC, itu ya, Remote Procedure Call. Itu merupakan salah satu cara untuk sharing fungsionalitas, gitu ya, sharing fungsionalitas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ORB, gitu ya, Distributed Object. Nah, RPC yang kemarin kita bahas itu adalah ada beberapa kelemahan ya. Ada beberapa kelemahan RPC ya, yaitu antara lain karena dia minim kode reuse gitu ya. Kode reuse-nya masih minim. Kemudian kode program jaringannya itu dia berada di klien dan di server gitu ya. Dia melekat gitu ya. Jadi coding jaringannya itu dia melekat di sini di dalam RPC gitu, di dalam RPC nya, sehingga ini akan menjadi apa ya kita sebut ya, dia tidak loose coupling gitu ya, loose coupling ya. Kemudian RPC yang ketiga, RPC dia tidak language independent gitu ya. Kalau kita pakai C ya berarti nanti klien server juga harus pakai bahasa C. Kemudian RPC ini sifatnya point to point, gitu ya, sifatnya point to point. Nanti semakin banyak klien server yang berinteraksi, dia semakin kompleks, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah dia sifatnya tidak peer to peer, gitu ya. Nah, nanti dengan distributed object ini kita bisa membuat sharing fungsionalitasnya menjadi lebih efektif gitu ya, lebih efektif karena objeknya dia terdistribusi gitu ya, kemudian antara satu mesin dengan mesin yang lain itu bisa saling berkomunikasi gitu ya, secara peer to peer gitu ya. Oke. Sebentar, saya oke. Nah, untuk mengatasi hal ini kita menggunakan beberapa teknik ini gitu ya. Yang pertama, kita menggunakan directory dan naming service gitu ya. Ini untuk distribusi service yang lebih apa namanya ya, lebih baik gitu ya. Kemudian kita perlu membuat kodenya menjadi lebih reuse gitu ya, kodenya menjadi lebih reuse. Salah satu caranya adalah kode untuk networking ini dipisah. Kemudian sistemnya dibuat peer to peer, kemudian sistemnya juga harus language independent gitu ya. Jadi pakai bahasa apapun, antara klien dengan server berbeda jaringan, berbeda bahasa, itu harus tetap bisa saling sharing fungsionalitas. Oke, nah solusinya adalah kita menggunakan yang namanya salah satu dari tiga teknologi distributed object ini. Yang pertama kita bisa pakai Corba, kemudian kita bisa pakai DCOM, kemudian kita bisa pakai Java RMI gitu ya. Java RMI. Corba ini singkatan dari Common Object Request Broker Architecture. DCOM ini Distributed Component Object Model. Ini biasa dipakai di dalam Microsoft gitu ya. Ini antara Microsoft dengan
Microsoft gitu ya, Microsoft dengan Microsoft gitu ya. Tidak bisa Microsoft dengan Linux gitu ya, itu tidak bisa, Dekom tidak bisa. Kemudian kalau yang ini Java RMI ini antar platform bisa gitu ya. Ini antara Linux dan Microsoft oke gitu ya, tapi harus Java gitu ya. Dia harus Java nih. Yang ini khusus dia harus Java. Bahasanya harus Java gitu ya. Bahasa harus Java. Nah ini tidak language independent ini. Ini tidak language independent, ini tidak platform independent. Nah, yang platform independent dan language independent adalah yang Corba. Ini dia platform independent, kemudian bahasanya juga independent. Kita pakai Linux bisa, pakai Microsoft juga bisa gitu ya. Ini pakai C++ bisa, pakai Java juga bisa gitu ya, pakai Pascal juga bisa gitu ya. Tapi sekarang udah jarang pakai apa lagi ya, dan lain-lain lah ya. Nah, itu untuk sharing fungsionalitas menggunakan teknologi distributed computing gitu ya. Nah, yang kita bahas ini adalah yang Corba ini, karena dia platform independen dan language independent. Nah, Corba ini intinya berada di sini ya, pada teknologi ORB, Object Request Broker ini. Nah, perbedaannya dengan RPC adalah di sini gitu ya. Kode networkingnya gitu ya. Encapsulating, kemudian marshalling gitu ya. Ini dan networking dia dipisah gitu ya. Kodenya terpisah gitu ya. Terpisah di dalam sebuah aplikasi tersendiri gitu ya, dalam sebuah komponen tersendiri gitu ya. Sehingga kalau seperti ini klien ataupun server ya, atau programmernya dia menjadi lebih mudah gitu. Programmernya menjadi lebih mudah dalam membuat program, lebih mudah. Nah, dengan cara seperti ini nanti diharapkan bisa bisa mengurangi point to point ini gitu ya, koneksi point to point. Oke. Nah, dengan berpindah dari koneksi point to point gitu ya menjadi peer to peer gitu ya, maka ini menjadi cikal bakal dari sistem atau konsep yang namanya ESB gitu ya, konsep ESB. Jadi nanti konsep ESB yang merupakan teknologi sharing gitu ya, sharing fungsionalitas yang mungkin levelnya yang level tinggi gitu ya, level tinggi. Ya, jadi ini Corba ini dia menjadi cikal bakal ini sistem ESB ini. Nanti akan kita bahas mungkin di pertemuan lain dia sistem ESB. Oke. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini sistem Corbanya dia memiliki komponen khusus gitu ya, komponen khusus Corba gitu ya,
ini juga Corba gitu ya. Komponen Corba ini diletakkan di dalam mesin 1 dan mesin 2 ini juga sama nih, diletakkan di dalam mesin 1 dan di mesin 2 juga Corba gitu ya. Nah kemudian Corba ini gitu ya, dia digunakan sebagai media gitu ya, yang menjembatani pertukaran objek antar aplikasi di atasnya ini, antar aplikasi ini A, aplikasi B, aplikasi C gitu ya. Jadi pertukaran pertukaran objeknya itu dijembatani oleh ORB gitu ya. Bahkan antar mesin pun gitu ya, bahkan antar mesin ini kita lihat ORB antar mesin dia juga saling berkomunikasi gitu ya, sehingga nanti aplikasi A di sini bisa menggunakan objek dari B gitu ya, atau sebaliknya gitu ya, B menggunakan objek dari C atau sebaliknya, atau A bisa menggunakan objek milik D gitu ya, atau sebaliknya. Nah gitu ya, dengan menggunakan perantara ini ORB gitu ya, ORB ini perantara ORB ini. Nah ini menjadi konsep ESB seperti ini gitu ya, yang konsep terbaru ya. Konsep ESB itu adalah mirip seperti ini. Ini menjadi semacam nanti cikal bakal ESB nya, Enterprise Service Bus. Jadi nanti istilahnya ini kalau aplikasi A perlu sesuatu bantuan dari aplikasi B, dia tinggal menghubungi ORB gitu ya, menghubungi ORB untuk mencari objek mana saja yang disediakan oleh B, oleh C, atau oleh D, atau oleh E, atau oleh F. Nah gitu ya, sehingga bisa saling berkomunikasi, misalnya seperti inilah gitu ya. Nah gitu ya. Nah jadi ini lebih menarik gitu ya, daripada kita menggunakan RPC gitu ya. Oke, nah jadi ini ORB ini menjadi jembatannya lah, jembatan pertukaran yang pertama pertukaran request gitu ya, kemudian yang kedua adalah pertukaran objek gitu ya. Oke lanjut. Kemudian yang penting berikutnya adalah Corba ini, kalau bedanya ya dengan RPC adalah, kalau di RPC interface untuk menggunakan layanannya itu dia dideklarasikan pakai bahasa C gitu ya. Nah sedangkan yang Corba ini interface untuk penggunaan layanannya itu menggunakan yang namanya Interface Definition Language gitu, atau IDL gitu. IDL ini ini bukan bahasa pemrograman gitu ya, jadi ini semacam bahasa untuk mendefinisikan service apa saja yang disediakan oleh sebuah aplikasi yang berbasis Corba. Nah nanti IDL ini nanti yang digunakan oleh diterjemahkan gitu ya oleh Java, diterjemahkan oleh C++ gitu ya, diterjemahkan oleh Python gitu ya, dan lain-lain gitu ya, dan lain-lain. Setelah diterjemahkan nanti diimplementasikan gitu ya, diimplementasikan kan di Java misalkan gitu ya, ini diimplementasikan di C++, kemudian diimplementasikan di Python gitu ya, interface-nya ya. Jadi layanan apa saja yang tersedia dalam sebuah aplikasi yang berbasis Corba itu ditentukan di dalam IDL, Interface Definition Language gitu ya. Nah nanti IDL ini ditaruh dalam naming service gitu ya, naming service, supaya aplikasi-aplikasi lain bisa mencari layanan tersebut gitu ya, bisa mencari layanan tersebut. Keliru, maaf, ini kepencet terus. Nah itu ya. Nah kemudian ini adalah beberapa aspek ya di dalam Corba ya.
beberapa aspek di dalam Korba. Yang pertama adalah aspek ORB ya, Object Request Broker, kemudian IDL, Object Request Broker itu tadi yang kita sebutkan tadi gitu ya. Kemudian Interface Definition Language, bahasa untuk definisi interface. Kemudian Korba Object modelnya seperti apa gitu ya. Kemudian model komunikasi di Korba gitu ya. Kemudian client server di Korba masih ada client server gitu ya, tapi nanti apa namanya ya, paradigmanya agak lain gitu ya, agak lain. Kemudian nanti di dalam Korba itu juga ada yang namanya ini ya, ini kemarin sempat muncul di RPC ya, ada stub dan ada skeleton. Ini adalah proxy ya, proxy itu semacam apa ya saya sebut ya, jembatan lah atau perwakilan gitu ya, perwakilan. Jadi ini nanti menjadi perwakilan server gitu ya, server di klien gitu ya. Kemudian skeleton ini saya sebut sebagai jembatan untuk server menghubungi gitu ya, menghubungi klien. Nah gitu ya, stub dan skeleton ini ya, mungkin kata-kata yang tepat itu ya. Kemudian aspek yang terakhir adalah itu ya, aspek Korba service. Oke. Berikutnya adalah Object Request Broker. Ini adalah inti dari teknologi Korbanya ya. Nah di dalam Korba itu yang berbasis ORB ini ada beberapa step gitu ya, yang dilakukan gitu ya. Sistem melakukan beberapa step gitu ya. Jadi kalau di dalam Korba ini kan ada dua pihak gitu ya, yang ingin berkomunikasi untuk sharing layanan gitu ya, sharing layanan. Nah sharing layanan ini kan ada dua pihak yang biasa kita sebut klien dan server gitu ya, klien dan server. Oke, istilahnya sama seperti di RPC ya, tapi kalau nanti di dalam ORB ini setiap aplikasi itu bisa menjadi server, bisa menjadi klien gitu ya. Setiap aplikasi bisa hanya berfungsi sebagai klien, bisa hanya berfungsi sebagai server, atau dua-duanya bisa. Dia bisa berfungsi sebagai klien server juga gitu ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh klien ya, jika dia ingin menggunakan atau menggunakan layanan dari aplikasi lain gitu ya, menggunakan Korba ini gitu ya, maka yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus mendapatkan reference dulu gitu ya, reference dari objek gitu ya, yang ingin dia gunakan, reference dari objek yang ingin dia gunakan. Oke, nanti ada gambarnya ya. Oke, sebentar. Nah ini gambarnya seperti ini ya.
Jadi ini step pertama, klien harus mendapatkan reference gitu ya dari objek yang ingin dia gunakan gitu ya. Reference dari objek yang ingin dia gunakan. Objeknya mungkin akan berada di sini ya. Objeknya berada di sini. Nah, klien itu mencari referennya di sistem ORB-nya ini gitu ya. Dia mencari referennya di sistem ORB ini. Oke. Nah, kemudian saya akan balik ke tulisan tadi ya. Jadi klien harus mendapatkan reference objek remote-nya ya, objek remote-nya. Kemudian klien ini tidak perlu tahu di mana gitu ya, di mana objek itu berada. Nah, objek itu berada di mana itu akan dicarikan oleh sistem ORB-nya. Gitu ya. ORB akan mencarikan objek yang diminta gitu ya. Dia akan mencarikan objek yang diminta, mencarikan di sebuah server. Nah, gitu ya. ORB-nya nanti yang akan mencarikan itu reference objek itu ada di mana gitu ya. Oke, nah seperti ilustrasi di gambar ini. Nah, ini ya. Jadi klien merequest sebuah objek, ORB akan mencari objek itu ada di server mana gitu ya. Cari gitu ya. Oh, ternyata ada di sini gitu ya. Oke. Objeknya ketemu di sebuah server gitu ya. Nah, kemudian step berikutnya adalah setelah servernya ketemu gitu ya, server yang memiliki objek tadi ketemu, maka ORB akan melihat gitu ya, apakah servernya ready untuk menerima request atau tidak. Oke. Nah, dia ready atau tidak. Nah, kemudian komponen ORB pada klien, komponen ORB pada klien itu dia menerima gitu ya, parameter fungsi atau metode gitu ya, parameter fungsi atau metode dari klien gitu ya. Kita coba lihat gambarnya di sini ya. Nah, di sini ORB yang ada di mesin ini itu akan menerima parameter ya, parameter fungsi-fungsi gitu ya, yang nanti akan dieksekusi oleh klien gitu ya, yang diminta untuk dieksekusi oleh klien. Nah, parameter itu diterima oleh ORB dari klien sini gitu ya. Kemudian parameter itu akan dibungkus gitu ya, istilahnya di marsal gitu ya. Dia dibungkus, kemudian parameter itu akan dikirim ke sini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dia diterima oleh ORB. Kemudian parameter ini akan dibuka gitu ya, bungkusan parameter ini akan dibuka, kemudian diberikan ke server yang nanti akan mengeksekusi metode yang diminta gitu ya. Nah, metode itu berada dalam objek gitu ya, tentunya ya. Dia tentunya berada dalam sebuah objek gitu, karena memang ini platformnya adalah platform object oriented gitu ya. Korba ini dia basisnya adalah object oriented, makanya namanya adalah object gitu ya, object request broker gitu ya. Oke, sebentar.
Oke. Nah, setelah objek tadi menjalankan metode gitu ya, mengeksekusi metodenya gitu ya, maka metode itu kan dia akan memberikan return value gitu ya, dia akan memberikan return value. Nah, return value tadi akan diberikan ke ORB mesin yang ini gitu ya, return value nya diberikan ke ORB, kemudian dibungkus gitu ya, return value nya dibungkus dalam sebuah paket ini, kemudian dia akan dikirim ke ORB ke mesin yang ini gitu ya. Nah, gini ya. Nah, kemudian paket return value tadi akan dibuka, kemudian diberikan ke sini, diberikan ke klien gitu ya. Nah, sudah dapatlah ini klien gitu ya, klien dapat return value gitu ya, return value gitu ya, dari metode yang dia akses pada objek tersebut gitu ya. Oke, kita balik ke tulisan ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Jadi parameter diterima oleh server gitu ya, kemudian diberikan ke objek di server gitu ya, diberikan ke objek di server, kemudian objek tadi dieksekusi, dia akan memberikan return value gitu ya, return value nya kemudian dibungkus di server, dikirimkan ke klien gitu ya, kemudian hingga sampai ke aplikasi klien gitu ya, terakhir ya. Nah, ini jadi cukup simpel ya, saya ulangi lagi ya. Jadi step pertama adalah klien merequest reference, objek reference-nya gitu ya, ke ORB. ORB mencari lokasi objek itu ada di mana gitu ya. Kemudian setelah ketemu di server ini, server siap-siap. Kemudian step kedua adalah klien memberikan parameter terhadap metode yang ingin diakses di dalam objek tersebut gitu ya. Parameternya dibungkus di dalam sebuah paket gitu ya, itu dibungkus oleh komponen ORB, kemudian dikirimkan ke ORB server gitu ya. ORB server membuka parameternya, kemudian parameternya diberikan ke metode invocation di sini. Kemudian setelah method invocation ada return value, return value-nya kemudian diberikan dari server, diberikan ke ORB gitu ya, ke komponen ORB. Komponen ORB membungkus return value-nya, kirim ke ORB client, return value-nya kemudian dibuka, diberikan ke klien. Nah, step-stepnya seperti itu. Nah, untuk kasus ini klien ataupun server dia bertindak seolah-olah mereka menggunakan objek lokal. Komunikasi antara server dan klien gitu ya, komunikasi di bawahnya gitu ya, diatur oleh ORB di masing-masing mesin gitu ya, di masing-masing mesin, sehingga ini klien ataupun server sudah tidak perlu mengurusi masalah komunikasinya gitu. Nah, lanjutnya. Nah, itu sistem model komunikasinya lah ya, antara klien dan server di dalam ORB. Nah, lanjut kita ke sini ya. Nah, kemudian yang komponen berikutnya adalah ini
Interface Definition Language ini adalah bahasa untuk mendefinisikan service apa saja gitu ya, yang disediakan oleh sebuah server gitu ya, yang menjalankan yang berbasis korban. Oke. Nah, mengapa ini penting gitu ya? Ya, karena alasan utamanya adalah jadi ini supaya sistem ini dia bisa dipakai oleh banyak bahasa pemrograman. Nah, itu ya. Sistem ini supaya bisa dipakai oleh banyak bahasa pemrograman, maka kita definisi layanannya itu ditetapkan dalam sebuah bahasa tersendiri gitu ya. Bahasa tersendiri. Nah, layanan-layanan ini kan nanti pada implementasinya gitu ya, layanan-layanan yang ditetapkan di dalam IDL ini nanti akan di-create gitu ya, menjadi proxy-nya gitu ya, menjadi proxy yang tadi saya gambarkan tadi, menjadi proxy baik di klien ataupun di server gitu ya. Jadi dengan IDL ini nanti si klien dia bisa membuat apa namanya ya, saya sebut ya, bisa mengetahui layanan apa saja yang ada yang disediakan oleh aplikasi lain. Nah, dengan adanya IDL ini, jadi performance sistem secara keseluruhan kan menjadi lebih baik gitu ya, karena developernya bisa menggunakan banyak bahasa pemrograman gitu ya, macam-macam bahasa pemrograman bisa disupport gitu ya. Oke, saya pause bentar.